Ayatnya seperti yang pernah saya sampaikan dalam khutbah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, artinya hari-hari Ramadan disempurnakan sebulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala ala ma hadakum, atas petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Artinya kita taat kepada Allah Ta'ala adalah semata-mata hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi ini adalah tadi saya sebutkan pilihan Allah Ta'ala. Karenanya usaha kita untuk mempertahankan hidayah, bahkan akan bertambah hidayah tersebut, adalah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Tema pengajian pada malam ini insyaallah saya setelah menjelaskan ya, tentang judulnya, yaitu 4 hal yang menyebabkan terhindar dari laknat Allah Ta'ala. Jadi semua selain rahmat Allah Ta'ala, lawan katanya adalah laknat. Rahmat adalah kasih sayang, rahmah, rahimah yarhamu, menjadi nama Allah dan sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Adapun laknat adalah sesuatu yang terjauh dari rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama kali tentunya adalah iblis laknatullah alaihim, yang dengan bala tentaranya mereka mendapatkan laknat karena membangkang atas perintah Allah Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan, ad-dunya mal'ulatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman. Kata Nabi, dunia itu terkutuk, terlaknat, ma fiha, dan isinya pun semuanya dilaknat. Ini Nabi sangat tegas, dunia dan segala isinya terlaknat, terkutuk. Illa dzikrullah, kata Nabi, yang tidak dilaknat, artinya yang akan mendapat rahmat Allah Ta'ala, pertama illa dzikrullah, yaitu mengingat Allah Ta'ala. Nanti zikir banyak penjelasannya karena luas. Wa mawalahu, dan apa-apa yang menunjang kepada ketaatan, kepada mengingat Allah Ta'ala, itu adalah akan mendapat rahmat. Yang ketiga, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, dia terjauh dari laknat Allah Ta'ala. Wa muta'aliman, dan orang-orang yang belajar ilmu, dia juga terjauh dari laknat Allah Ta'ala, bahkan mendapatkan rahmat. Nah, hadirin sekalian, yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikir itu kalau diterjemahkan ingat, lawan katanya lupa. Karena tidak mungkin orang yang beriman, dia kalau benar-benar imannya sedang meningkat, meninggi, dia sedikit ingatnya atau bahkan melupakan. Itu kan ciri-cirinya orang munafik yang mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya tidaklah mereka mengingat Allah Ta'ala kecuali hanya sedikit. Nah, orang beriman sebaliknya, dia harus banyak mengingat Allah Ta'ala dengan zikir, zikrullah, menyebut nama Allah. Zikir yang paling tinggi tentunya kita sudah memaklumi adalah salat ya, yang kata Allah, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Baca Quran, tilawatul Quran dengan tadabbur terlebih, itu adalah merupakan zikir, mengingat Allah Ta'ala. Hadir di majelis ilmu, menyampaikan ilmu, itu adalah zikir. Kenapa? Untuk menimbulkan khasyah, dekatnya dengan Allah Ta'ala, karena iman akan meningkat. Begitupun hal-hal mafiha, kata Nabi, yang dilaknat itu apa yang ada di dalam dunia segalanya. Kalau sesuatu yang kita miliki, katakan kendaraan atau apa saja yang kita miliki, dibawa untuk beribadah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, itu menjadi rahmat. Namun sebaliknya, apa yang kita miliki dia tidak mendatangkan, tidak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tentu itu sebaliknya, dia akan menjadi laknat. Karenanya Nabi mengatakan dunia dan segala isinya itu adalah mal'unatun, dilaknat, terkutuk, kecuali tadi zikrullah. Zikir itu, para jamaah sekalian, adalah sesuatu yang mudah, ringan, pahalanya sangat besar. Dia tidak terdandingi pahalanya dengan amalan-amalan yang lain. Karena apa? Begitu mudahnya, ringannya, tanpa energi yang banyak. Namun yang jadi masalah adalah kesulitan kita untuk banyak mengingat Allah Ta'ala. Karena apa? Sesuatu yang menghalangi banyak. Itulah rintangan-rintangan yang kita harus usahakan. Oleh karenanya, zikir dalam beberapa riwayat, bagaimana Nabi menganjurkan kepada kita kalimat-kalimat yang mudah lisan untuk kita menggerakkannya.
Dia tidak perlu energi, namun pahala yang sangat besar. Misalnya hadis yang sering berulang kita dengar, kalimatani habibatani ila rahman, dua ucapan yang sangat dicintai oleh Allah yang bersifat rahman, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, namun dia menjadi berat timbangan pada hari kiamat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adalah ucapan maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji untuknya, dan maha suci Allah al-azim, yang maha agung. Itu ringan. Atau kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallahu akbar, yang kata Nabi, la yadurhun nabi ayyin ba'da ahbul kalam, ucapan yang sangat dicintai Allah Ta'ala, tidak mengapa kalian dimulai mana saja. Itu ringan. Namun yang berat itu adalah sesuatu menjadi kebiasaan. Karenanya Bapak sekalian, orang harus dipaksa, harus sesering mungkin untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah menunjukkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sesuatu yang dia menunjukkan kecintaan kepada sesuatu, tentu dia akan banyak mengingatnya. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri, dalam pepatah orang Arab, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Karenanya ayat Al-Quran begitu menganjurkan sangat banyak sekali untuk banyak berzikir. Misalnya diantaranya dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, udhkuru, berzikirlah, menyebut nama Allah dengan keagungan, dengan kesuciannya, dzikran katsira, dengan apa? Zikir yang banyak. Artinya tidak sedikit yang banyak, sesering mungkin, di sembarang waktu kita bisa melakukannya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, mensucikan Allah Ta'ala pagi dan petang. Artinya apa? Orang yang beriman adalah sesuatu yang begitu pahalanya besar, dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala karena banyak mengingat Allah Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang dia menjadikan mulia di sisi Allah kecuali dia banyak berzikir juga berdoa. Karenanya senjata orang beriman adalah doa dan zikir. Kata Rasulullah, laisa sayyun akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu seorang hamba menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali dia banyak memohon meminta kepada Allah Ta'ala. Tentunya doa dan zikir ini memang selalu bergabung. Dalam sholat lihat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu isinya zikir dan dia berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah sesuatu yang jauh dari laknat, dia akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Misalnya juga dalam beberapa ayat yang Allah sebutkan bahwasanya kata Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian. Al-Baqarah 152, yang menurut ulama tafsir mengingat Allah Ta'ala, lantas Allah akan mengingat kalian dengan ampunan dan rahmatnya. Karenanya Nabi SAW, beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat begitu cinta dan sayang kepada umatnya, sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang bagaimana Nabi memberikan sesuatu yang menjadi wasiat bagi sahabat dan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Misalnya hadis ini sering kita mendengarnya, kita mengingatkan kembali, an Mu'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW akhadha biyadih, dari sahabat Mu'ad bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya. Qala ya Mu'ad, Nabi bersabda, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah, kata Rasulullah, aku sangat mencintai engkau wahai Mu'ad. Faqala, maka Nabi berkata, usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin, wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepada engkau, janganlah engkau tinggalkan doa memohon kepada Allah Ta'ala di setiap akhir dalam salat. Yaqul, dengan mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, dan bantulah aku untuk selalu pandai berterima kasih kepadamu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, para jemaah sekalian, wasiat Nabi kepada Mu'adz ini sungguh sesuatu yang sangat mulia. Mohon kepada Allah Ta'ala agar banyak mengingatnya, juga minta pertolongan agar bisa pandai bersyukur, dan juga selalu memperbaiki, mempersembahkan ibadah yang paling baik kepada Allah Ta'ala. Nah, ini adalah menjadi contoh buat kita, sehingga jika kita bisa melakukan sesuatu yang memang perlu kita tingkatkan,
Karena sekali lagi zikir ini mengingat lawan katanya lupa. Kita tidak pantas untuk menerapkan sesuatu yang lupa kepada Allah Ta'ala, padahal anugerahnya, nikmatnya sungguh tidak terputus kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Allah katakan, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak dapat menghinggakan. Begitu banyak. Maka cara kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kecuali kita tidak ada jalan kecuali untuk taat kepadanya. Karena syukur itu tarkul ma'asi, dia meninggalkan maksiat. Dalam artian orang yang bersyukur dia pandai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan taat. Nah, para jemaah sekalian, itulah diantaranya zikir-zikir yang sangat banyak, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, yang mendorong kita untuk selalu mengatakan, menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang memang itu dianjurkan. Dalam beberapa riwayat hadis ada beberapa zikir yang derajatnya sahih dan hasan, yang Nabi sangat menganjurkan. Di antaranya tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, perbanyak itu. Atau hauqalah, la haula wala quwata illa billah, yang sebut dengan kunuz min kunuzil jannah, kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. Atau ada lagi kalimat lain yang Nabi anjurkan, ya dzal jalalil ikram, al-lidhu ya dzal jalalil ikram, perbanyak oleh kalian dengan menyebut nama Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki jalal, kebesaran, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Perbanyak itu. Disebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Dawah bagaimana beberapa zikir yang itu disepakati oleh para ulama hadis yang banyak Nabi menyebut. Terus apa lagi? Zikir misalnya di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Itu pun termasuk zikir yang itu pendekatan kepada Allah Ta'ala ketika dia memohon ampun dalam kesulitan. Terus apa lagi zikir yang dianjurkan adalah seperti banyak salawat, dan itu adalah Nabi dalam beberapa riwayat sangat banyak menganjurkan, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim, orang yang baca sekali salawat kepadaku balasannya 10 kali lipat dari Allah Ta'ala. Terus apalagi zikir yang dianjurkan adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, dijamakkan, yaitu doa yang ketika Rasulullah SAW dikabarkan oleh orang-orang Quraisy bahwa beliau dan para sahabat akan diserang oleh musuh, maka itulah yang diucapkan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak itu. Jadi variasi dalam zikir-zikir itu kita mengucapkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan juga diantaranya adalah seperti zikir yang menunjukkan permohonan ampun kepada Allah Ta'ala, ya, yaitu istighfar. Dalam riwayat astagfirullah wa atubu ilaih, itu yang pendek, astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, wa atub, dan aku bertobat. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus terus dilakukan, diucapkan di sembarang waktu, subhanallah bihamdi, subhanallahazim, dan seterusnya. Karenanya para jemaah sekalian, kalau kita memperbanyak istighfar adalah termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi yang hadisnya disebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun, setiap anak Adam manusia dia berdosa, dia bersalah, melakukan kesalahan, wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertobat. At-tawwab itu sighah mubalaghah, artinya sering dia bertobat. Karena Allah Ta'ala innahu kana tawwaba, Allah adalah innahu kana tawwaba, dia adalah yang menerima taubat hambanya. Tawwab itu sering. Karenanya pernah disampaikan bagaimana Rasulullah SAW itu setelah sukses, berhasil dakwah Islam selama 23 tahun kurang lebih, ketika ayat itu turun, ya, ayatnya hafal kita semua, idza dza'a nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Ayat ini dimulai dengan pertolongan Allah Ta'ala, wal fath, dan penaklukan kota Makkah. Artinya bukan upaya Nabi dan sahabatnya, tapi pertama pertolongan Allah Ta'ala. Idza dza'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, hendaklah bertasbih memuji Allah, wastaghfirhu, dan mohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, karena dia Allah Ta'ala adalah at-tawwab, maha menerima hamba yang banyak berdosa. At-tawwab, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, karenanya ajaran Islam adalah syarat dengan ajaran tauhid.
Ketika dia bertasbih, memuji Allah Ta'ala, beristighfar, yang pertama kali disebut adalah pertolongan Allah Ta'ala. Karena apa? Sesuatu yang harus dibersihkan dari akidah kaum muslimin adalah ketika dia menyandarkan bahwasannya kemenangan, kebahagiaan kepada sesuatu. Oleh karena mungkin Bapak sekalian pernah baca bagaimana sejarah Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang, menjadi panglima perang. Padahal ketika dia dahulu di perang Uhud menjelawan kaum muslimin, dia berpihak kepada kaum musyrikin, dia yang mengibarkan bendera, dia yang memenangkan, mengalahkan kaum muslimin. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi panglima, diangkat. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia selalu menang dalam peperangan, di tempat mana menang, di tempat mana dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang berkata kecewa, kenapa ini Khalid bin Walid yang begitu hebat dalam peperangan dipecat, diberhentikan? Padahal Umar ada alasan. Kenapa? Jangan orang mengira kemenangan itu adalah Khalid bin Walid, tapi kemenangan harus datang dari Allah Ta'ala. Itulah membersihkan sesuatu yang menjadikan makhluk lebih mempunyai keistimewaan. Karenanya Umar sangat cerdas, dia diberhentikan tanpa orang mengetahui apa alasannya. Padahal Umar punya alasan. Agar apa? Agar ketika menang kaum muslimin bukanlah karena Khalid bin Walid, tapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Nah, inilah bimbingan Umar bagaimana agar kaum muslimin pada waktu itu supaya mereka bertauhid. Ada orang-orang dahulu, Bapak juga pernah baca ya, bagaimana menggantungkan senjata di pohon, yang mereka akhirnya mengira itu adalah satu keberkahan. Maka kata Umar, tebang itu pohon. Jangan dijadikan satu tempat atau siapa saja yang mempunyai keistimewaan sehingga disanjung, dipuji, dan hilanglah dalam hati kaum muslimin untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, inilah agama Islam, agama yang memang subhanallah, bagaimana syarat dengan tauhid yang membersihkan orang-orang beriman dari sesuatu yang menjadikan istimewa selain Allah Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, tadi selain sesuatu yang dia terjauh dari laknat Allah Ta'ala adalah mengingat Allah, banyak zikir, dan apa-apa yang menjadi penunjang faktor ketaatan, wa aliman wa muta'aliman. Yang ketiganya adalah orang alim, dan yang keempatnya muta'aliman. Orang alim adalah orang yang berilmu, dia dekat dengan rahmat Allah Ta'ala, terjauh. Dan alim ini, orang paham ini semuanya karena belajar. Tidak ada sesuatu dia ujuk-ujuk lahir dalam keadaan alim, semuanya belajar dalam keadaan bodoh. Allah Ta'ala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah dalam surat An-Nahl, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Ketika lahir kalian tidak tahu apa-apa, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Lantas Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, lubuk hati yang punya perasaan, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya fasilitas yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, dan hati, inilah yang akan menyebabkan orang mendapatkan hidayah kalau dia difungsikan. Karena apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, dia tidak mungkin masuk kepada hati, lubuk hati seseorang kalau dia tidak terbuka. Dan Imam Syafi'i menyebutkan hati manusia yang melebihi kemuliaannya daripada makhluk yang lain. Oleh karena jeritan ahli neraka di dalam neraka adalah ketika fungsi akalnya tidak digunakan sebaik mungkin di dunia. Dalam surat Al-Mulk Tabarak ayat ke-10 Allah mengatakan, walau kunna wa qalu law kunna na'kilu aw nasma'u aw na'kilu makuna fi ashabis sair. Andaikan kami dahulu, kata ahli neraka yang sedang di dalam neraka, andaikan kami dahulu mendengar aw na'kilu atau menggunakan akal kami, makuna fi ashabis sair, tentu kami tidaklah menjadi para penghuni neraka sair, api yang menyala-nyala. Artinya apa? Jeritan mereka, penyesalan mereka adalah karena apa? Karena mereka tidak mendengar dan tidak menggunakan akalnya. Akal kalau digunakan dengan cerdas, itu akan menangkap sesuatu yang baik dan akan merasuk ke dalam hati. Itulah hidayah datang. Karenanya sesuatu yang merusak akal sangat diharamkan dalam Islam. Apa saja? Itu narkoba atau sesuatu yang sia-sia, yang merusak akal. Karena akal difungsikan untuk dia bisa menangkap ayat-ayat Allah Ta'ala, yang dia akan mendapatkan hidayah dengan menggunakan akal tersebut. Nah, para jemaah sekalian, orang alim adalah orang yang memang belajar. Karena tadi disebutkan, seseorang tidak bisa ujuk-ujuk jadi alim kalau dia tidak belajar. Semua dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia ada proses belajar,
sehingga dia menjadi orang yang berilmu. Dan orang yang jauh dari laknat Allah Ta'ala adalah muta'alliman, orang-orang yang belajar ilmu. Karena ini sesuatu yang sudah menjadi sepasang, ada orang berilmu, ada orang yang belajar. Dan tidak mungkin orang kalau tidak mau menjadi orang baik kecuali dia harus belajar. Nabi telah mengisyaratkan dalam riwayat Bukhari, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, yufaqihu fiddin, dia akan paham dalam urusan agama, berusaha untuk menjadi paham, akan menjadi baik. Dan tidak ada kebaikan kecuali ini yang dijamin oleh Nabi. Dia berusaha untuk belajar, mengerti, memahami, sehingga dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada berilmu, jauh daripada sesuatu yang memang amalannya bakal diterima, juga jauh dari hal-hal yang demikian. Karena apa? Kita melihat bagaimana fenomena yang ada, mereka jauh dari Allah Ta'ala karena tidak memiliki ilmu yang dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ada apa? Memperturutkan hawa nafsu. Dia cinta sesuatu yang sesuatu itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karenanya usaha kita agar terus rahmat Allah turun kepada kita, banyak mengingat Allah Ta'ala. Ya, tadi disebutkan terutama urusan salat. Salat perbanyak, selain salat wajib, salat-salat sunnah yang menyempurnakan kita. Karena tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala di bumi ini kecuali dia berhubungan lewat perantaran salat. Yunaji rabbahu, dia sedang berkomunikasi, dan kelak dia berhubungan dengan Allah Ta'ala berdiri pada mahsyar. Adapun ketika itu dia harus menghadap Allah Ta'ala ketika sesuatu itu diperhitungkan, yaitu tentang salatnya. Maka zikir yang utama adalah zikir yang dibawa dalam salat, yaitu terutama salat-salat sunnah. Perbanyak dalam rukuknya, dalam sujudnya. Ya, Nabi itu mintulil qiyam, panjang salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Asiknya, nikmatnya dalam berzikir mengingat Allah Ta'ala. Karena sesuatu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hamba ketika beribadah kepada Allah, itulah anugerah yang besar, yang mungkin orang bisa jadi ibadah itu hanya sekedarnya, sehingga sering dikatakan hanya menggugurkan kewajiban. Padahal bukan itu yang dimaksud. Adalah menjadi hamba Allah yang dia merasa senang, bergembira, bahagia ketika dia sedang melakukan ketaatan. Itulah kenikmatan. Karenanya para jemaah sekalian, perlunya belajar untuk mengetahui sesuatu itu menjadi lebih baik, yaitu dengan hadir di majlis ilmu. Dan ilmu yang diturunkan oleh Ta'ala, baik lewat Al-Quran maupun penjelasan dari Rasulullah SAW, itu adalah hidayah yang disebut dengan hidayah dilalah atau hidayatul irsyad. Seseorang bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan cara dia menimba ilmu. Setelah hidayatul irsyad kita dapatkan, dia sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hidayatul taufik, yaitu penyesuaian, rela, dia diatur oleh Ta'ala. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sungguhnya orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan-jalan kami, sungguh-sungguh, niscaya kata Allah, kami akan memberi hidayah kepadanya. Artinya apa? Perlu kesungguhan untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Segala sesuatu pun kita ingin mendapatkan harus ada kesungguhan. Manjada wajada, kita sering dengar, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Nah, inilah para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk kita selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, tentunya sekali lagi dengan pertolongan Allah Ta'ala, itu Allah mudahkan atas diri kita, sehingga semua peribadatan yang kita lakukan adalah satu kenikmatan, satu anugerah yang Allah berikan, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang akan menyenangkan tentunya kelak di akhirat, yaitu kebahagiaan yang abadi. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang dipertanyakan, silakan. Bisa 7 kurang berapa? Laut 2. Ada yang ditanyakan Pak? Enggak? Zikir. Kalau zikir ini kalimat-kalimatnya apa boleh kita buat-buat? Apa emang udah yang udah menentukan? Masih di doa gitu. Doa juga boleh ya kita buat-buat doa? Apa emang doa yang udah dicontohkan? Gitu ya. Ya, mengenai doa dan zikir, mana yang lebih utama? Doa yang sudah
jelas datangnya dari Allah dan Rasulnya, baik ayat Quran maupun hadis Nabi, atau doa dan zikir yang kita menyusun redaksi tersebut. Ya tentunya sesuatu yang afdal, yang utama adalah doa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang sering ulama menyebutkan ma'thurat, artinya doa yang ada asarnya, ada riwayatnya dari Nabi. Kenapa? Karena doa atau zikir yang datangnya dari Nabi pun sangat banyak sekali. Kalau kita baca kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi, kitab zikir atau doa Al-Quran, doa sunnah Nabi, itu sangat banyak. Nah, kita utamakan, kita upayakan adalah doa-doa dan zikir yang memang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena itu selain kita memohon kepada Ta'ala, juga kita ada nilai lebih, terlebih doa-doa yang memang itu dalam ayat Al-Quran. Kan Al-Quran itu kita tahu satu hurufnya 10 kebaikan. Kita baca dalam doa itu tersebut misalnya panjang, itu dalam menyebutnya saja, per lafalnya, per hurufnya, dia dapat kebaikan, 10 kebaikan. Berulang kali terus kita sebutkan dengan mengucapkan doa-doa Al-Quran maupun doa Nabi SAW. Karena apalagi doa Nabi SAW juga tentunya beliau ketika menyampaikan doa berwasiat kepada istrinya, para sahabatnya, orang-orang di sekelilingnya, dan itu keluar adalah semata-mata bimbingan wahyu, bukan dari dirinya, yang Allah katakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW bertutur kata kecuali dia dibimbing dalam wahyu. Nah, jadi doa dan zikir yang itu tadi saya sebutkan sebagai senjatanya orang beriman, dia utamakan dengan doa dan zikir yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ya, kalau zikir pagi petang tentunya itu adalah kita tahu ya, sudah disusun oleh para ulama yang mengambil dari beberapa hadis yang tentunya itu adalah dari Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali. Oleh karena kalau kita berzikir pagi petang, terus berzikir setelah salat, berzikir sebelum tidur, zikir tersebut ulama menyebutkan termasuk minadz zakirin, orang yang banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Dan itu sekali lagi harus dipaksakan sesering mungkin, tanpa sesuatu yang menghalangi kita atau menjadi beban, menjadi letih dan seterusnya. Kalau kita sudah membiasakan zikir tersebut. Oleh karena perlu kita mengetahui makna yang lebih mendalam daripada itu. Ya, lebih mendalam. Ketika seseorang mengucapkan bismillah, misalnya bismillah, atau dalam ayat Al-Quran ya, yang para ulama ikhtilaf ketika ayat pertama Al-Fatihah itu masuk ayat atau tidak ya, atau ayatul mustaqilah, ayat yang berdiri sendiri. Namun saya bicara tentang lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya itu termasuk zikir ya, yaitu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah menyebut nama Asmaul Husna. Nah, bismillah itu kalau kita mendalam, memahami dengan benar, yaitu setiap nama yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu masuk di dalam Al-Jabbar, Al-Qudus, Al-Malik, Al-Muhaimin dan seterusnya, nama dari Al-Asma'ul Husna. Kenapa? Karena ketika kita menyebut nama Allah, tentu kita akan mengiringi Asma'ul Husna yang lainnya. Karena tidak mungkin Asma'ul Husna, nama dan sifat Allah Ta'ala diiringi dengan nama-nama yang lainnya, kecuali didahului dengan nama Allah Ta'ala. Nah, kita kalau mendalam menyebut bismillah, yaitu para ulama menjelaskan artinya dengan menyebut bantuan, pertolongan dari Allah Ta'ala, itu menyandarkan seseorang hatinya kepada kekuatan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan itu kan banyak kita sebut ketika mau makan, kita mau berwudu dan seterusnya, aktivitas kita dengan menyebut bismillah. Nah, apalagi ada doa-doa yang memang jelas tuntunannya setelah makan ya, bangun tidur, mau tidur, masuk kamar mandi, keluarnya dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang memang kita dilatih untuk selalu menyebut nama Allah Ta'ala. Karena apa? Kemampuan kita sebagai manusia, siapa saja yang dia punya kelebihan, punya fasilitas, dia tidak bisa menolak bencana musibah dari Allah Ta'ala, kecuali dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Oleh karena kata Ibnu Qayyim, hati ini mempunyai robekan, sobekan-sobekan, sehingga dia tidak bisa diobati penawarnya kecuali hanya berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala. Itulah sandaran. Oleh karena siapapun dia, sekaya apapun dia yang miliki, dia tidak bisa
merasakan sesuatu yang menikmati, hatinya puas, merasakan sesuatu yang nikmat, kecuali ketika dia bersandar kepada Allah. Nah, inilah perlunya kita banyak berzikir dan berdoa. Karena apa? Sekali lagi, itu yang menjadi sandaran kita. Karena sesuatu pun muaranya adalah doa. Seseorang setelah salat atau dia umroh, haji, tentunya dia di penghujungnya ditutup dengan doa. Begitupun zakat. Orang yang menerima akan berdoa. Ini semua sesuatu yang memang doa itu muaranya, yang menjadikan semuanya akan lebih sempurna ditutup dengan doa. Nah, inilah mungkin yang menjadi perhatian kita, agar kita punya perhatian besar terhadap zikir, mengingat Allah Ta'ala, dan membanyak memohon kepadanya. Ya, demikian, wallahu ta'ala alam. Yang lainnya barangkali? Nah, para jemaah sekalian, sambil menunggu waktu, ada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Busr, yang dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna syariat Islam qad kathurat alayya." Sungguhnya seorang tersebut berkata kepada Nabi, syariat Islam itu sangat banyak. Artinya banyak aturan agama Allah Ta'ala ini, sangat banyak. Fa akhbirni bi syai'in atatsabbatu bih. Beri kabar aku, ya Rasulullah, sesuatu yang aku menjadi sesuatu pegangan. Artinya apa? Itu saja yang saya pegang, karena begitu banyaknya syariat Islam. Qala, maka Nabi mengatakan, la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah, banyak mengingat Allah Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, para jemaah sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada seorang ini adalah agar selalu lisannya basah menyebut nama Allah Ta'ala, karena tidak ada yang pernah kecewa dengan banyak menyebut Allah Ta'ala. Allah menjanjikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, adalah orang-orang yang beriman, dia tentram hatinya bidzikrillah, dengan mengingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah Ta'ala, banyak berzikir, hati ini menjadi tentram. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Memang banyak orang menyepelekan tentang hal yang demikian, padahal ini pasti sesuatu yang akan menenteramkan, menenangkan. Karena tidak ada sesuatu yang dia dalam kesendiriannya, terlebih setelah kematiannya, terus dengan hari-hari tahapan-tahapan berikutnya dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, kecuali sesuatu yang memang itu adalah yang dia harapkan daripada ketika hidup di dunia dia banyak mengingat Allah Ta'ala, dan itu akan mengunduh pahala yang begitu banyak. Inilah yang menjadi ketenteraman siapapun. Karena sekali lagi, musibah, bencana, apa saja yang kita harapkan itu tidak bisa akan ditolak kecuali ketika kita mohon kepada Allah Ta'ala dan banyak berzikir. Sehingga ayat Al-Quran juga menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala akan mengenyahkan musibah, bencana jika mereka banyak mengingat Allah Ta'ala, di antaranya dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak akan mengazab satu kaum, maka Allahu mu'adzahum wa hum yastaghfirun, yang mereka banyak memohon ampun, beristighfar. Artinya apa? Ketika ini sesuatu yang barangkali kebanyakan orang yang awam agak meremehkan, padahal itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang bagaimana perjalanan orang-orang yang saleh, ya, yang tentunya mereka mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu zikir, mengingat Allah Ta'ala adalah sesuatu yang memang ibadah yang sangat mereka cintai. Dia bisa mengalahkan sesuatu yang luput daripada amalan-amalan kebaikan. Sampai dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis, ketika orang melewati malam, lantas dia tidak sempat salat malam, salat tahajud, maka dalam hadis tersebut, maka di siang hari perbanyaklah untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sesuatu yang memang bagaimana mengimbangi sesuatu amalan yang sebetulnya qiyamul lail luar biasa, untuk menutup sesuatu yang dia ada kekurangan. Karena apa? Dengannya dia akan mengejar pahala yang mungkin dia luput daripadanya. Ya subhanallah,
sering saya juga sampaikan, dia adalah kalimat tanzih, mensucikan Allah Ta'ala, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari ketidaksempurnaan. Oleh karena subhanallah, ucapan yang sangat disukai oleh para malaikat. Bahkan para malaikat tidak berhenti bertasbih memuji Allah Ta'ala dengan pujian, sanjungan, takdis, tasbih, yaitu mensucikan Allah Ta'ala. Dan itu adalah orang yang beriman yang terus dalam salatnya subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, dan seterusnya. Ini adalah ucapan pujian sanjungan Allah Ta'ala untuk membersihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Oleh karena begitu besar dia, sampai tadi sebutkan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dan apalagi ucapan alhamdulillah, yang Nabi mengatakan dalam hadis afdhalud doa, doa yang paling utama adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu satu ucapan yang tentunya kita baca kalau dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb, pemilik, pengatur, al-mudabbir, yang mengurus jagat raya ini dan seluruh alam, rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam. Nah, ketika kita menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alif lam di situ menurut ahli bahasa ada alif lam istighraq, untuk meliputi segala pujian, meliputi segala pujian. Oleh karena orang yang sedang kena bencana, kena musibah, diperintahkan untuk bersabar. Ada orang yang kena musibah dia bersyukur, itu lebih utama daripada bersabar. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, jika seseorang dia mendapat anugerah Allah Ta'ala, dia mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Dan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, katakanlah musibah yang menyedihkan, Nabi menganjurkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala sesuatu. Yang menurut para ulama inilah yang dimaksud ketika dia mendapatkan suatu kesedihan, musibah, bencana, dia malah memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Pujian, sanjungan kepada Allah, bersyukur kepada Allah lebih utama daripada dia bersabar. Bersabar dalam artian dia tidak mengeluh, namun setelah itu dia memuji, itu lebih tinggi derajatnya karena mengikuti perintah Nabi, yaitu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Nah, inilah ucapan orang beriman yang tentunya tidak lupa selalu kita sanjung Allah Ta'ala ketika mendapat anugerah, kesenangan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika itu sesuatu yang sedih, tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah ucapan, kan kata Rasul, alhamdulillah tamla'ul mizan, memuji Allah Ta'ala itu memberatkan timbangan, bahkan memenuhi ruangan langit dan bumi, ucapan alhamdulillah. Jadi itu yang selalu kita lantunkan, selalu kita ingat, karena di antara pujian dan syukur yang keluar dari si hamba adalah ketika dia mengingat bahwasanya anugerah Allah Ta'ala begitu banyak kepada kita. Kita tidak bisa menjadi begini orang beriman, duduk di masjid salat berjamaah, kecuali hanya pertolongan Allah. Itulah sanjungan pujian hanya untuknya, laul hamdu, hanya baginya pujian. Terus lakukan sesering mungkin, dilatih untuk sering. Itu adalah sesuatu yang ringan, insya Allah kita lakukan, namun dia menjadikan berat timbangan kelak pada hari kiamat. Ya, demikian, Allah Ta'ala alam. Sudah cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.